Apalagi ya? Oh iya, tenis, pingpong. Baik, sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan dan itu semua kita butuhkan agar kita saling hidup berdampingan dan rukun. Begitu. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui seperti itu karakteristik individu kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke, dari yang punya agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, apalagi yang belum, Katolik. Nah, itu sangat beragam. Kemudian perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, tentu itu yang memperkaya khasanah budaya Indonesia kita. Nah, manfaatnya apa sih biar sesama manusia, sesama individu dalam keberagaman ini, apa sih manfaatnya? Ya, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Misalnya, kalau kita bertemu dengan orang yang sedikit kalem, kita akan sedikit meninggikan suara. Misalnya kita menyapa, misalnya namanya Ruli dan Ina deh, Ruli dan Ina. Ruli dan Ina saling berpapasan. Kemudian Ruli menyapa, "Hei Ina, apa kabar?" Nah, dengan nada yang agak sedikit tinggi karena Ruli itu tahu kalau Ina itu orangnya kalem. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan karakter seperti itu. Kemudian juga belajar bersosialisasi. Yang nomor 2, belajar bersosialisasi itu seperti apa, Ya, saling menyapa itu sosialisasi. Kemudian saling mungkin bermain bersama itu juga sosialisasi. Kemudian TPA bersama-sama itu juga sosialisasi. Jadi sosialisasi itu seperti kegiatan dalam satu wadah tapi dikerjakan oleh banyak orang, seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kita belajar toleransi, menghargai perbedaan. Kita memang berbeda tapi kita dapat bersama-sama, seperti itu, mentoleransi. Kalau teman kita sedang sakit, bukan sakit sih ya, kalau teman kita sedang ada acara kemudian kita pengen ke rumahnya, nah sikap toleransi kita adalah menunda lain waktu, seperti itu, toleransi. Kemudian yang keempat adalah saling melengkapi sesama individu. Misalnya teman kita menjawab pertanyaan di depan papan tulis, pertanyaan yang dijawab itu ternyata dia keliru atau tidak benar dalam menjawab, maka teman yang lain bisa menjawab ke depan, maju dan membenarkan. Seperti itu adalah contoh saling melengkapi. Kemudian yang kelima adalah hidup rukun dalam masyarakat. Tentu kita sudah mengenal 6 tabiat luhur, nggih toh, anak-anakku. Nah, rukun dalam manfaat karakteristik individu ini juga dimasukkan agar kehidupan dalam masyarakat, dalam kita berteman, dalam kita TPA, dalam kita bersama-sama dalam keluarga itu tetap harmonis, rukun, romantis. Jadi kita tidak kok nakali temennya itu ya kurang tepat, terus ngolok-ngolok temannya itu ya kurang tepat. Bagaimana sih yang tepat? Ya kita harus kalau ke TPA bersama-sama kita jaga bicara kita yang baik-baik, kemudian sikap-sikap 6 tabiat luhur yang mulia itu bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit insya Allah bagus kita terapkan mulai dari kecil. Lanjut. Nah, kita akan berlatih bersama-sama, tapi ini Ustazah sudah kasih istilahnya sudah diisi sama Ustazah biar lebih mudah. Jadi tadi perbedaan karakteristik individu, misalnya usia.
Ya, sikap kita menghadapi perbedaan karakter itu adalah menghargai yang lebih tua, jelas ya, kita ngajeni secara Jawa. Kemudian menyayangi yang lebih muda, jangan dinakali, jangan bully seperti itu, nggak boleh. Nah, manfaatnya apa? Hidup rukun sesama teman, hidup rukun sesama saudara, gitu nggih. Kemudian yang bentuk wajah, kita harus mensyukuri bahwa perbedaan wajah satu orang dengan orang lain itu berbeda, tapi Allah lah yang membuat wajah kita itu sempurna. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah saya diberi wajah yang sempurna, badan sehat, nikmat hidayah, seperti itu. Nah, manfaatnya adalah kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita berbeda tapi saling melengkapi. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah tinggi badan. Yang tinggi bisa mengambilkan buku di perpustakaan. Amsol dong, itu bukunya yang paling tinggi itu, Amsol aku diambilin. Nah, kita bisa minta tolong yang lebih tinggi, seperti itu. Kalau mungkin yang badannya tidak tinggi, itu pun juga bisa bermanfaat. Misalnya bisa itu Amsolnya ambilin di bawah meja, nah seperti itu. Nah, itu apa manfaatnya? Itu kita bisa belajar toleransi dalam kolom manfaat itu nggih nak nggih. Kemudian warna kulit, karena kita orang Indonesia, jadi kebanyakan dari kita adalah kulitnya sawo matang. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu biar atau manfaatnya agar hidup rukun sesama teman, hidup rukun sesama saudara. Kemudian perbedaan karakteristik karakter individu yang nomor 5. Beda minat, beda bakat, beda hobi. Maka sikap kita sebaiknya adalah memberi support atau dukungan agar hobinya itu bisa terwujud, agar bakatnya itu bisa terwujud, agar minatnya itu bisa terwujud. Kalau sudah terwujud kan sudah ada kepuasan, oh saya bangga, saya bisa meraih prestasi. Nah, manfaatnya adalah kita bisa belajar sosialisasi sesama teman, sesama saudara, seperti itu. Kemudian ini Ustazah tambahkan warna favorit. Mungkin ada yang suka warna merah, tapi ada juga yang tidak suka warna merah. Ada yang sukanya warna hijau, ada yang tidak suka warna hijau. Nah, seperti itu loh, saling melengkapi agar semuanya tampak berwarna, seperti itu. Lanjut, Us. Baik, di sini ada sedikit karena kita sudah tahu bahwa karakteristik di Indonesia ini sangat beragam. Kemudian kita tahu bahwa pekerjaan atau istilahnya profesi itu juga banyak dan berbeda-beda. Nah, di sini Ustazah sedikit menyisipkan tentang kegiatan ekonomi pada karakteristik kita di Indonesia. Jadi pekerjaan itu merupakan salah satu karakter dalam keberagaman Indonesia ini. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau manusia itu hidup, berarti dia itu harus memenuhi kebutuhannya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Ya, bekerja. Jadi ada yang bekerja itu misalnya menghasilkan barang atau produsen. Itu seperti siapa sih? Ya, petani, betul, petani. Pak Tani menanam padi di sawah. Kemudian hasilnya berupa gabah, kemudian padi dijual di pasar. Nah, seperti itu. Urut-urutannya dari proses ekonomi. Selain Pak Tani siapa lagi? Ya, nelayan menghasilkan ikan, kemudian peternak, kemudian penjual dan pengrajin. Dalam contoh Ustazah segitu. Kalian bisa menambahkan sendiri
pekerjaan yang menghasilkan barang atau produsen seperti apa saja. Kalian bisa mengenali dalam lingkungan sekitar kalian. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ya berupa barang tapi juga bisa dinikmati atau dirasakan orang lain. Tidak kok cuma barang ya, tapi juga seperti jasa. Nah, contohnya seperti ustazah. Tidak tampak berupa barang, cuma bisa dinikmati atau dirasakan jasanya. Kemudian dokter, kemudian perawat, kemudian tukang potong rambut, pak polisi, pak tentara, terus seniman dan lain sebagainya. Ini sangat luas. Kalau yang pekerjaan yang menghasilkan jasa ini sangat luas. Apapun profesinya, kebanyakan adalah menghasilkan jasa. Oke, next. Kemudian ustazah beri sedikit ini dicentang-centang siapa saja. Bisa kamu tulis di bukumu sendiri-sendiri, atau kamu bersama-sama ustazah saja ya kalau begitu. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Nomor 1, petani. Termasuk menghasilkan barang atau jasa? Ya, barang kita centang. Yang kedua, misalnya Pak polisi. Pak polisi tadi menghasilkan barang atau jasa? Ya, betul, jasa. Kemudian yang nomor 3 kita isi penjual gorengan. Penjual gorengan termasuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Ya, betul, menghasilkan barang. Yang keempat kita isi Pak guru aja ya. Pak guru tadi apa? Barang apa jasa? Ya, mudah banget kan? Jasa, betul. Sekarang yang terakhir masinis. Masinis itu sopirnya KAI ya, kereta. Yang menghasilkan barang atau jasa? Ya, bagus. Sudah sedikit nambah lagi. Oke. Lanjut. Baik, karena kita sudah membahas tentang karakteristik individu, kemudian pekerjaan-pekerjaan, kemudian kita akan memberi sedikit manfaat karakteristik individu. Ya, manfaatnya ada di materimu, di modulmu ya. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu adalah sikap cinta tanah air, cinta produk dalam negeri, itu termasuk sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di dunia di mata internasional. Itu penting karena sebagai bangsa yang beragam karakteristik, Indonesia itu salah satunya adalah tempat pariwisatanya banyak ya. Di nomor 3, sebagai ikon pariwisata. Di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali tempat-tempat pariwisata. Itu pun sangat membantu dalam ekonomi masyarakat sekitar. Dan termasuk yang keempat manfaatnya yaitu menambah pendapatan nasional. Kalau banyak turis-turis datang ke tempat pariwisata kita, maka perekonomiannya akan berputar, kemudian perputarannya akan cepat dan akan menambah pendapatan nasional. Nah, yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi. Perbedaan itu jelas ada, maka sikap kita adalah saling menghargai dan tidak neko-neko. Maksudnya ya tidak usah, misalnya kita berbeda agama, kita tidak usah mengganggu atau agamamu ngene, tidak usah. Itu adalah perbedaan dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Lanjut. Nah, di bawahnya itu sudah ada keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian akan kita tulis manfaatnya. Nah, itu bisa kamu kerjakan. Misalnya nomor 1 ya, misalnya itu nomor 1, keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Nomor 1 kita
tulis keberagaman agama dalam satu RT. Keberagaman agama dalam satu RT, satu rukun tetangga. Jadi satu RT-mu, tempat tinggalmu, itu ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Katolik. Nah, berbeda kan? Nah, di situ manfaatnya apa? Nomor 1 kamu tulis manfaatnya. Kamu tulis manfaatnya seperti di modulmu itu ya, seperti di modulmu ini. Manfaatnya ini kamu tulis di lembar sini. Manfaat keragaman karakteristik individu lingkungan tempat tinggalmu. Ya, karena contohnya 1, kita jawab manfaatnya. Contohnya tadi keberagaman agama dalam satu RT. Maka manfaatnya adalah memupuk sikap toleransi. Begitu, lanjut. Itu sudah nggih? Baik. Sekarang Ustazah ke SBDP. Alat peraganya Ustazah adalah botol minum. Disensor. Botol minum ya. Botol minum ini bisa dilihat dari arah depan, bisa dilihat dari arah atas, bisa dilihat dari arah bawah, bisa dilihat dari arah samping. Ini disebut benda 3 dimensi. Baik. Selanjutnya adalah buku. Bisa dilihat dari arah depan, bisa dilihat dari arah bawah, bisa dilihat dari arah berbagai arah. Ini adalah benda 3 dimensi. Oke. Jadi kesimpulannya benda 3 dimensi itu apa saja ciri-cirinya? Ya, punya panjang, punya lebar, punya volume. Betul. Kemudian bisa dinikmati dari segala arah, dari berbagai arah bisa dinikmati, bendanya jelas. Nah, sekarang bawahnya itu kamu amati deh. Nexus. Kamu amati benda-benda yang ada di bawahnya itu. Ada patung, ada kendi, ada lemari, kemudian ada berbagai alat-alat kerajinan. Nah, itu termasuk benda-benda 3 dimensi. Ya, ini termasuk benda-benda 3 dimensi. Karena kamu sudah tahu ciri-cirinya benda 3 dimensi, maka dalam modulmu yang paling bawah itu kamu tulis ciri-ciri benda 3 dimensi itu apa saja. Kamu tulis 1, 2, 3, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Apa ada yang kurang jelas? Ya, nanti bisa lewat WhatsApp ya. Insya Allah dari Ustazah seperti itu. Kurang lebihnya apabila Ustazah dalam menyampaikan terlalu cepat mungkin, ya Ustazah minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah ini yang materi ini bisa kamu kerjakan sendiri ya. Yang ini. Oleh jazakumullah khairan. Tetap menjaga kesehatan, selalu berdoa, jangan lupa doa PR13-nya ya nak ya. Oleh jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau ngerang.
Engko tak geser ya di tengah. Kena mikir sik. Sik lali materiku. Materi mau bos. Ini pelajaran apa ono? Bukan mah. Oh sama materi ini. Janji lo. Iya. Kan dulunya. Materi Zoom dulu. Ki. Apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4A dan juga kelas 4B. Alhamdulillah ya anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Khususnya anak-anak yang sudah bisa bergabung untuk pembelajaran kita pagi hari ini melalui Zoom ya. Terus kalian tadi sudah belajar bersama Ustadzah Ratih untuk materi apa tadi, karakteristik apa individu. Nah, untuk yang materi yang pelajaran yang kedua kita akan di bab 8 untuk materi PJOK nanti sama melanjutkan pertemuan yang kemarin minggu kemarin, yaitu aktivitas olahraga air, yaitu berenang. Kalau kemarin kita sedikit praktek gerak merenang, yaitu gaya bebas ya. Untuk yang nanti hari ini kita akan sedikit akan belajar tentang teorinya terlebih dahulu, gerak renang gaya dada. Nah, nanti kita akan sedikit jelaskan teorinya seperti apa. Jadi anak-anak, seseorang kalau ketika berada di kolam renang itu tidak langsung bisa renang, mesti harus tahu gerak dasarnya terlebih dahulu. Jadi sekelas atlet renang pun, sekelas atlet dunia bahkan, itu kalau tidak tahu gerak dasarnya terlebih dahulu nggak mungkin sekarang jadi atlet. Tiap hari latihan, setiap hari pagi sore, mungkin mereka tidak pernah berhenti untuk latihan. Jadi untuk bisa menguasai gerakan-gerakan di dalam renang itu mereka juga butuh latihan. Nah, terlebih sekarang kita di sekolah anak-anak, karena kita di sekolah, anak-anak yang mungkin belum tahu, belum ngerti, dengan adanya kita menjelaskan teori-teorinya seperti apa, nanti insya Allah untuk di kolam renangnya anak-anak sudah bisa, paling tidak minimal sudah tahu teori dasarnya. Jadi nanti di gerak renang gaya dada itu ada gerak dasar, yaitu yang pertama gerakan meluncur. Ini paling dasar ya anak-anak. Gerakan meluncur itu nanti seperti apa. Terus yang kedua itu gerakan tungkai atau kaki. Yang ketiga posisi tubuh ketika renang itu bagaimana. Terus yang selanjutnya, yang keempat, gerakan lengan atau tangan. Dan yang terakhir, cara pengambilan nafas. Itu nanti 5 Ustadz akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, gerak meluncur. Kelihatan ya, dari yang pertama ini gerak meluncur. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Jadi ini maksimal ketinggian air itu segini, sedada. Nah, itu untuk awalan ya. Jadi untuk awalan tidak langsung ke kolam yang dalam. Terus yang kedua, salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Kedua lengan diangkat ke atas. Nanti akan Ustadz sedikit praktekkan nanti bagaimana gerakannya. Ini kita baca dulu. Selanjutnya,
kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Selanjutnya Selanjutnya tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Nah, langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Jadi ini nanti dilakukan secara tangan sejajar dan kaki juga lurus sejajar. Nanti tangannya lurus. Kalau contoh gerakannya, bentar. Terus kamera maksudnya. Arif tampilkan full sih. Untuk gerakan awalnya, gerakan meluncur, posisi kaki satu, ini misalkan dinding kolam, satu kaki berada di dinding kolam, yang satu bertumpu pada dasar kolam. Terus posisi kedua tangan, posisi kedua tangan lurus ke atas. Nah, ini gerakan awal, sikap awal seperti ini. Satu kaki menumpu di dinding kolam, satu kaki berdiri bertumpu pada dasar kolam. Posisi kedua tangan rapat ke atas, lurus. Untuk persiapan meluncur, nanti gerakannya tangannya mulai menyentuh air dan kepala masuk ke air. Posisi menghadap ke dasar kolam, ya. Ini sudah masuk ke air. Nanti persiapan untuk meluncur, menolakkan satu kaki bisa, dua kaki langsung bareng bisa. Jadi ini ditolakkan sampai gerakan meluncur ke arah depan. Kalau melakukan gerakan kakinya ini didorong sekuat-kuatnya agar gerakan meluncur ke depan itu bisa jauh, gitu. Itu untuk yang gerakan meluncur. Coba kita praktek gerakan meluncur terlebih dahulu. Awalnya gerakan seperti tadi, posisi gimana? Oke, kalau bisa mengikuti silakan anak-anak. Kita belajar gerakan meluncur posisi berdiri itu di rumah bisa kalian menghadap ada tembok, ya, silakan berdiri. Posisi kaki satu berada di dinding kolam. Posisi yang kaki kanan bertumpu pada dasar kolam. Posisi ketiga, kedua tangan diangkat lurus ke atas. Nah, ini sudah persiapan. Gerakan yang selanjutnya mulai menyentuh air, posisi kepala melihat pandangan ke dasar kolam. Selanjutnya yang terakhir, tolakkan satu kaki atau dua kaki bareng untuk meluncur ke depan. Ini ditolak secara kuat biar gerakan dorongannya juga semakin jauh. Itu kurang lebih untuk gerakan meluncurnya. Selanjutnya, yang kedua itu gerakan tungkai atau kaki. Untuk gerakan kakinya nanti slide sebentar. Yang nomor 2 ini gerakan kaki. Nah, itu tahapannya luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Terus buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Untuk latihannya, ini Ustadz pakai kursi biar kelihatan. Untuk yang awal gerakan kakinya
bawah, pas kaki. Oke. Untuk gerakannya nanti putaran kaki itu tahapannya ini misal lurus ya, lurus, nanti ditarik sampai lutut menekuk, dibuka ke samping, lurus lagi, tekuk, buka samping, lurus lagi, ulangi, ditekuk, dibuka, lurus ke depan. Nanti gerakannya kalau di air seperti ini kurang lebih. Sampai lutut tekuk, dibuka ini sambil mendorong air, nanti diluruskan kembali, rapat. Kedua kaki lurus sejajar. Kalau diangkat nanti sama. Tekuk, buka sambil didorong lurus. Tekuk, buka lurus. Tekuk, buka lurus. Itu gerakan tungkai atau kakinya. Yang ketiga, posisi tubuh. Posisi tubuh ketika seorang berenang, ini paling dasar ini yaitu mengapung. Posisi mengapung gimana, Us? Ya, dengan posisi mengapung itu dengan posisi kaki lurus sejajar, tungkai lurus, dan juga kedua tangan juga lurus. Posisinya sama, menghadap ke dasar kolam. Jadi semuanya anggota tubuh lurus, baik kaki maupun lengan atau tangan. Selanjutnya yang keempat itu gerakan lengan atau tangan. PowerPoint. Nah, ini untuk yang selanjutnya yang keempat itu gerakan lengan. Tahapannya bisa anak-anak baca, luruskan kedua lengan, julurkan ke atas. Jadi ya jarinya rapat dan menghadap ke dasar kolam. Nanti prakteknya kalau ini sambil berdiri. Untuk prakteknya kita sambil berdiri, terus ditarik bawah sampai dada, kembali lurus, buka ke samping sambil mendorong air, kembali luruskan. Perputaran tangan di mana? Di bawah dada. Buka, dorong air, putarnya di bawah dada, terus luruskan kembali. Ini gerak secara pelannya. Nanti ini fungsinya untuk mendorong air agar tubuh anak-anak terdorong ke depan. Jadi gerakan renangnya bisa maksimal. Terus putar, kembali lurus, kembali lurus. Kalau praktek di kolam berarti posisinya ini semisal sudah di dalam air, posisinya seperti ini. Kepala berada di dalam air dengan menghadap ke dasar kolam. Kedua tangan lurus, dirapatkan. Gerakan ayunan lengan atau tangan itu bareng. Tarik belakang sampai bawah dada, kembali diluruskan. Sama. Terus sampai ke ujung kolam. Terus gerakan terus lanjutkan, terus diimbangi dengan gerakan kaki tadi sambil mendorong, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Untuk yang terakhir ini teknik pengambilan nafas. Jadi di dalam renang gaya dada itu termasuk renang yang bisa dikatakan paling santai. Yaitu kita bisa mengambil nafas kapanpun. Ya, jadi kalau semisal anak-anak nggak kuat
di dalam, terus ambil nafas, masuk lagi, ambil nafas, masuk lagi, itu boleh ya. Jadi nggak harus sampai tujuan itu berapa kali nafas, nggak ditentukan. Cara teknik pengambilan nafasnya nanti dibarengi dengan gerakan ayunan tangan ketika mendorong air. Contohnya ini. Ketika di dalam air, posisi tangan ketika menarik air, mendorong air ke belakang. Ini kesempatan untuk mengambil nafas. Yang gerak itu bukan tubuhnya yang ke atas, cukup menggerakkan leher, diangkat sampai ke permukaan air. Jadi kesempatan ambil nafasnya saat tangan mendorong air ke belakang. Naik, kembali, tangan lurus, kepala masuk lagi, terus naik, masuk lagi, kepala naik, ambil nafas, turun lagi. Nah, caranya ambil nafas lewat mana, Us? Bisa lewat mulut. Kesempatan ambil nafas lewat mulut, diambil sebanyak-banyaknya, terus nanti ketika kepala masuk air, itu dihembuskan lewat hidung atau sambil lewat mulut, sedikit dari mulut. Jadi dihembuskan ketika di dalam air. Gitu nggih. Jadi sambil mendorong tangan, gerakkan, ambil nafas, masuk lagi. Ambil nafas, masuk lagi. Insyaallah itu kurang lebih dari gerak teori ya, dasarnya gerak renang gaya dada. Nanti kalau semisal anak-anak sudah berada di kolam renang, kurang lebih nanti sudah tahu paling enggak ya teori dasarnya seperti apa, gambarannya nanti bisa anak-anak praktekkan. Kalau sudah tahu teorinya terlebih dahulu, nanti bisa dicoba. Jadi mencobanya juga di dalam kolam yang dangkal terlebih dahulu untuk pengenalan air, gitu nggih. Alhamdulillah, jazakumullah khaira. Insyaallah itu untuk materi PJOK pada pagi hari ini. Dilanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan. Alhamdulillah, jazakumullah khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.